Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifan Adilalisa dengan NIM 153240057. Dan pada video kali ini, saya ingin presentasikan hasil karya tulis dengan judul Perancangan Sistem Infrastruktur Air Bersih di Jatinangor secara efisien dan berkelanjutan. Karya tulis ini dimulai dengan abstrak yang berisi gambaran umum dari keseluruhan isi karya tulis, yaitu mengenai sistem transmisi air, sistem purifikasi sederhana, dan juga sistem filtrasi air. Lalu masuk ke bab 1 bagian latar belakang. Jadi melatar belakangi tema dan topik kami pada karya tulis ini ialah permasalahan air bersih, terutama di wilayah Jatinangor dengan kondisi geografis Jatinangor sendiri yang memiliki banyak perbukitan dan juga pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi yang padat. Hal ini sangat berdampak pada kualitas air di wilayah ini, yang mana kepadatan penduduk di Jatinangor ini menyebabkan penurunan muka air yang berimplikasi pada penurunan kualitas sumber air. Oleh karena itu, diperlukan sistem untuk menjamin kualitas air yang efisien dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi geografis wilayah Jatinangor. Dari latar belakang yang sudah saya sampaikan, dirumuskan dua masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang sistem transmisi air dari sungai menuju penampungan di wilayah Jatinangor secara efisien dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, bagaimana sistem purifikasi air sederhana dapat dibangun di wilayah Jatinangor secara efisien dan berkelanjutan. Lalu terdapat tujuan dan manfaat dalam penulisan karya tulis ini yang dapat dilihat pada slide berikut. Tujuannya sendiri ada dua, yaitu merancang sistem transmisi air dan juga sistem purifikasi sederhana. Lalu manfaatnya memiliki tiga target, yaitu untuk manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi masyarakat, dan juga manfaat bagi mahasiswa atau perancang. Lalu kemudian ruang lingkup dari karya tulis ini uh, fokus pada aspek teknis dan fungsi dari sistem transmisi dan juga purifikasi air yang dirancang. Dan kajian ini tidak berfokus pada aspek sosial maupun ekonomi dari warga di daerah Cikeruk. Lalu metode yang digunakan dalam karya tulis ini ialah metode deskriptif, yaitu untuk mengkaji dan juga merancang sistem filtrasi air di daerah perbukitan yang berdasarkan data-data sekunder dari literatur. Lalu teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah studi literatur. Kemudian untuk sistem penulisan sendiri, dari karya tulis ini memiliki 4 bagian atau 4 bab, yang dimulai dari bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu dasar teori, bab 3 adalah pembahasan, dan bab 4 adalah penutup. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu dasar teori, yang mana di dasar teori ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan air bersih, sistem penyediaan air bersih, maupun kondisi geografis dan juga topografis dari Jatinangor itu sendiri. Dan sistem penyediaan air bersih ini dapat dibagi lagi menjadi sistem pengolahan air bersih, metode-metode apa saja yang digunakan dalam mengambil air dari sumber air, dan juga bagaimana metode-metode ini berpengaruh kemudian pada kualitas airnya. Lalu kemudian masuk ke bab 3, itu pembahasan yang dibagi lagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah perancangan model sumber air, di mana di sini digunakan dimensi-dimensi untuk sistem transmisi air yang dapat menjadi model sederhana dari kondisi asli atau kondisi real di lapangan. Kemudian selain perancangan model sumber, dibahas juga perancangan sistem pompa airnya. Alasan pemilihan pompa itu sendiri karena penelitian atau perancangan ini berfokus pada skala kecil atau prototipe dari infrastruktur yang akan dirancang, maka dipilih suatu pompa, yaitu Fritz Pump, yang bekerja dengan memanfaatkan energi kinetik dalam menyalurkan sebagian airnya ke elevasi yang lebih tinggi. Yang mana Fritz Pump ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu energi-energi yang digunakan dalam Fritz Pump ini cenderung efisien dan juga ramah lingkungan karena hanya membutuhkan aliran air untuk menggerakkan pompanya dan tidak membutuhkan energi-energi eksternal lainnya seperti listrik, solar, maupun mesin diesel. Kemudian di sini tertera juga kebutuhan alat, bahan, dan juga biaya dari Fritz Pump yang dapat diamati di slide berikut. Kemudian untuk cara pembuatan Fritz Pump sendiri sudah digambarkan melalui diagram area berikut. Kemudian setelah membahas pompa, dibahas juga mengenai alasan pemilihan sistem filtrasi berlapis pada sistem transmisi yang kami rancang ini. Yaitu pemilihan sistem ini dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek ekonomis, efisiensi, ramah lingkungan, dan juga jangka waktu pemakaiannya. Untuk sistem filtrasi pasir berlapis ini memiliki efisiensi penyaringan bertahap yang sangat baik.
karena lapisan ini disusun dari media kasar ke media halus untuk menyaring partikel-partikel dari yang berukuran besar hingga kecil. Dan ini dilakukan secara bertahap sehingga efektivitas dari filtrasi ini menjadi cukup baik. Dan juga filtrasi ini ramah lingkungan, serta bahan-bahannya murah dan mudah untuk ditemukan di sekitar kita, sehingga tidak ada kesulitan dalam membuatnya. Kemudian untuk fungsi dan juga komponen-komponen dalam sistem filtrasi ini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama ada zeolit yang berfungsi untuk menyerapkan bakteri dan kandungan logam, lalu ada ijuk yang berguna untuk menyerap partikel-partikel halus, lalu untuk pasir silika berfungsi untuk menyaring partikel yang tersuspensi, lalu ada arang yang mengandung karbon dan berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa, serta logam, lalu ada kapas yang berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran maupun mikroorganisme kecil, lalu ada spons yang berfungsi untuk menyerap partikel-partikel yang mengendap dalam air. Lalu untuk cara pembuatan filtrasi sendiri, ini cukup mudah, yaitu dengan menyusun komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi ke dalam wadah, kemudian disusun sesuai dengan urutannya, yang juga urutan ini telah dipertimbangkan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, lapisan dasar yang diawali dengan spons itu memiliki fungsi untuk menyerap partikel-partikel yang mengendap dalam air, sehingga partikel yang masih lolos dari lapisan-lapisan atasnya itu dapat tersaring dalam media kapas ini. Lalu sampai yang paling atas, yaitu adalah kapas, yang dipertimbangkan pertimbangannya untuk menaruh kapas di paling atas ini adalah untuk mencegah media di bawahnya itu terangkat saat permukaan airnya itu dimasukkan. Lalu hasil dari perancangan sistem filtrasi air ini, terdapat suatu inovasi yang diterapkan, yaitu sistem backwash, yang di mana ini adalah sistem pencucian balik yang ada di bagian bawah tabung filtrasi. Dan sistem ini bertujuan untuk membuat pembersihan media filtrasi itu lebih mudah tanpa perlu mengeluarkan alat secara manual. Sehingga sustainabilitas dari sistem filtrasi ini lebih terjamin. Kemudian dapat dilihat pada slide berikut mengenai kebutuhan alat, bahan, serta biaya yang digunakan untuk sistem filtrasi berlapis. Sampai ke bab 4, yaitu kesimpulan dari penelitian serta studi literatur telah kami lakukan, dapat dibuat kesimpulan bahwa perancangan sistem transmisi air dari suatu sungai menuju tangki penampungan di wilayah Jatinangor ini sudah dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, karena hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perancangan sistem transmisi ini yang tidak menggunakan listrik ataupun menggunakan energi eksternal lainnya, melainkan ini menggunakan debit air sungai atau dapat menggunakan tenaga manusia, yang berarti sistem ini dioperasikan secara manual. Hal ini mendukung kriteria efisien dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, untuk sistem purifikasi ini juga cukup sederhana karena dapat dirancang dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan juga ekonomis. Lalu saran-saran yang dapat diterapkan ialah bahan filtrasi yang akan digunakan itu pastikan sudah dibersihkan dan dikeringkan sebelum dimasukkan ke instalasi. Lalu yang kedua, pastikan sistem transmisi dan pengolahan air dirancang dan dipasang sesuai dengan SOP yang ada di lampiran. Lalu yang ketiga, perawatan dari sistem infrastruktur air bersih perlu dilakukan secara rutin dan berkala, dan lakukan penggantian bahan filtrasi setiap beberapa bulan sekali. Dan yang terakhir, pengujian lanjutan terhadap sistem yang dirancang, terutama untuk mengetahui efektivitas dalam skala besar, juga perlu dilakukan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.